Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Lutfia dengan NIM 222180938 dari kelas FC3A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan masalah yang sering terjadi di dalam kelas, yaitu keterlambatan peserta didik dalam menerima ilmu di kelas yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan potensi anak-anak dan proses belajar mengajar di tingkat SD. Nah, ini sudah menjadi fase kritis dalam perkembangan akademik mereka. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap anak memiliki proses penangkapan ilmu yang berbeda-beda. Salah satunya, tantangan yang sering dihadapi oleh guru adalah dalam proses pembelajaran, yaitu keterlambatan peserta didik dalam menerima ilmu dan atau materi yang disampaikan oleh guru. Nah, contohnya adalah peserta didik si A kok tidak paham dengan materi pelajaran yang semudah ini. Nah, sedangkan siswa si B sangat mudah sekali. Nah, padahal sudah berkali-kali diterangkan, tapi masih saja tidak mengerti dengan materi tersebut. Nah, jadi proses belajar itu bukanlah proses yang instan. Hasil belajar tidak dapat dilihat dalam sekejap mata. Nah, dalam proses seseorang guru menemukan siswa yang mengalami kendala belajar atau siswa yang tidak paham dengan materi itu, jangan buru-buru menghakimi siswa yang tidak paham tersebut dengan mengatakan mereka malas, mereka bodoh, mereka tidak belajar, dan seterusnya. Apalagi sampai memarahi siswa tersebut di depan kelas atau di depan teman-temannya. Nah, hal seperti ini jangan sampai dilakukan oleh seorang guru karena merupakan kesalahan. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasikan masalah tersebut. Yang pertama pada konteks. Jadi pada program bimbingan dan konseling ini, peserta didik yang mengalami kendala dalam pemahaman materi tidak mudeng pelajaran yang diajarkan oleh guru. Dapat disebabkan oleh banyaknya beberapa faktor. Nah, untuk dapat mengatasi kesulitan memahami pelajaran yang dialami oleh peserta didik itu, guru harus mengidentifikasikan faktor penyebab sulit memahami pelajaran tersebut. Kemudian lanjut yang kedua yaitu input. Nah, pada input ini diorganisasikan dengan tujuan untuk memberikan dukungan emosional, sosial, dan akademis kepada individu atau kelompok dalam suatu lingkungan tertentu. Jadi beberapa pihak yang terlibat dalam pemecahan masalah tersebut itu diantaranya ada guru, orang tua, sekolah, ataupun konselor. Nah, selanjutnya pada proses. Jadi untuk mengatasi permasalahan terlambatnya peserta didik dalam menerima ilmu itu dapat diupayakan pada sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tes diagnostik. Nah, jadi untuk mengetahui contoh kesulitan belajar dan cara mengatasinya itu, guru dapat melakukan tes diagnostik. Jadi hasil tes tersebut yang didapatkan dapat dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan belajar yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mengenali karakteristik siswa. Jadi perlu sekali seorang guru memahami karakter peserta didik. Jadi ketika kesulitan belajar yang dialami siswa tidak berkaitan dengan masalah syaraf, kesehatan, ataupun genetik. Jadi guru melakukan sesuatu untuk membantu siswa dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Nah, dengan mengetahui karakter masing-masing dari peserta didik ini, guru dapat merancang solusi yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, ada menggunakan prior knowledge. Jadi, prior knowledge ini sering disebut dengan pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh peserta didik dari pengalaman atau pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya dan dapat menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat membantu mengatasi kesulitan belajar di siswa sekolah tersebut. Jadi cara ini bermanfaat juga untuk membantu siswa dapat dengan mudah menerima materi baru selanjutnya.
Kemudian contoh penggunaan prior knowledge ini misalnya ya, seperti guru meminta peserta didik membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat itu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Jadi salah satu cara tersebut adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi cara ini tuh membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru sehingga semua siswa dapat aktif dalam mengikuti kelas tersebut. Kemudian yang kelima, biasakan siswa untuk membuat catatan. Nah, jadi dengan membiasakan siswa untuk membuat catatan atau disebut dengan mind mapping, itu banyak siswa tidak memiliki strategi yang cukup baik ya, sehingga mereka bingung dalam merangkum atau mencerna isi pelajaran tersebut. Nah, dengan adanya membuat mind mapping ini bermanfaat, dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan mengulang materi yang telah diajarkan. Kemudian yang keenam yaitu pendekatan secara individual. Jadi pendekatan secara individual ini terkadang terkadang menangani kesulitan belajar siswa perlu dilakukan dengan pendekatan personal atau individu antara guru dan siswa. Pendekatan personal ini guru dapat melakukan dengan cara berdialog atau berkomunikasi secara langsung dan terbuka dengan siswa. Jadi guru dapat bertanya atau menggali informasi terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat siswa dalam memahami pelajaran tersebut. Kemudian ada produk, yaitu program layanan bimbingan konseling memiliki tujuan yang akan dicapai seperti berikut. Yang pertama itu mengetahui cara menyikapi peserta didik, kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik, menentukan metode pembelajaran yang efektif, kemudian ada mengenali jika terjadi penyimpangan, perkembangan, dan yang terakhir ada mampu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan. Kemudian ada outcome, dampak dari pelaksanaan bimbingan konseling dalam permasalahan terlambatnya peserta didik dalam menerima materi. Di antaranya itu yang pertama, meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, ada meningkatnya hasil belajar dan prestasi akademik peserta didik. Yang ketiga, meningkatnya pola pikir peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang terakhir, ada mengembangkan potensi yang ada dalam diri seperti minat dan bakatnya. Kemudian dari adanya rencana di atas, perlu kita adanya planning. Planning selanjutnya yaitu mengidentifikasikan penyebab keterlambatan peserta didik dalam memahami materi tersebut yang diberikan oleh guru melalui tes diagnostik. Yang kedua, pendekatan holistik. Nah, dengan pendekatan ini dapat mengenali karakter peserta didik dengan melibatkan orang tua, guru, maupun konselor untuk menghadapi masalah peserta didik. Dan yang ketiga, menggunakan prior knowledge untuk membantu siswa dapat dengan mudah menerima materi baru selanjutnya. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada membiasakan peserta didik untuk membuat catatan atau mind mapping tersebut. Kemudian ada organizing, yaitu menentukan jadwal tes dan menyelenggarakan sesi konseling atau pendekatan personal antara guru dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, keterlibatan orang tua agar menjadi partisipan dalam memotivasi peserta didik tersebut untuk dapat mengikuti tes. Kemudian yang ketiga, memantau perkembangan peserta didik dan mengevaluasi efektivitas program secara berkala. Dan yang keempat, menyediakan personal atau mengatasi kesulitan belajar peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir, memberikan sarana untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di sekolah maupun di rumah. Kemudian ada staffing.
Jadi staffing ini adalah memiliki beberapa inti. Yang pertama membentuk tim tes dan konseling. Yang kedua bekerja sama dengan sekolah untuk mendukung implementasi program konseling di lingkungan pembelajaran sekolah. Kemudian yang ketiga pengintegrasian dalam kurikulum bahwa semua aspek-aspek konseling dapat diakses oleh semua peserta didik. Yang keempat adalah penggunaan teknologi dengan memberikan akses pelayanan melalui daring atau platform media online yang mudah untuk diakses peserta didik. Kemudian yang kelima melibatkan orang tua untuk dukungan yang konsisten saat di rumah. Kemudian ada monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas dalam penyesuaian tersebut. Nah, kemudian ada yang terakhir pengumpulan data dan analisis dari hasil akademis tes atau untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Kemudian ada controlling. Controlling ini kita dapat menyusun rencana tes seperti mulai dari visi, misi, dan strategi yang dapat digunakan. Nah, jadi yang kita harus menyusun beberapa rencana dalam tes tersebut agar nantinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, melakukan pengawasan rencana program dengan memastikan tes dapat terjalin secara efektif. Yang ketiga, melaksanakan program sesuai dengan rencana dan memastikan sumber daya yang digunakan tersedia secara efisien. Kemudian, melakukan tes secara langsung agar mengetahui kebutuhan siswa dan dapat melakukan perbaikan dalam penyampaian pelayanan. Yang kelima, mengumpulkan data dan informasi yang ada untuk mengevaluasi dampak dari program yang dijalankan tersebut. Kemudian melakukan sesi pengisian kuesioner pada peserta didik, guru maupun orang tua. Kemudian mengevaluasi hasil dari program yang dijalankan. Kemudian melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi atau permasalahan yang sering terjadi di sekolah mengenai keterlambatan peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.